Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, dari kelompok Cyber Security. Di sini kami akan mempresentasikan tentang evaluasi keamanan cloud-based learning system dalam konteks pendidikan online. Nah, ini adalah daftar anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, yaitu Afrizal Rahmidiaman, digit NIM terakhir 308. Ada Muhammad Andrian Javantara, digit NIM terakhir 307. Ada Muhammad Zidan Satamali, digit NIM terakhir 315. Ada Muhammad Nur Ramadan, digit NIM terakhir 318. Pada bagian abstrak akan dibaca oleh Muhammad Nur Ramadan. Saudara Oke, Pak. Nur Ramadan, dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi, penelitian ini mengevaluasi persepsi keamanan pengguna. Ini berdasarkan dari mahasiswa dan dosen terhadap sistem cloud-based learning di Indonesia menggunakan pendekatan survei kuantitatif terhadap 300 responden dari 3 perguruan tinggi negeri. Data dianalisis dengan statistik deskriptif dan inferensial. Tujuannya memetakan persepsi keamanan dan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan pengguna. Nah, nantinya penelitian yang kami lakukan ini akan memberikan kontribusi terhadap penyusunan kebijakan-kebijakan saat ini dan berupa peningkatan sistem keamanan dalam dunia pendidikan daring saat ini. Oke, selanjutnya latar belakang. Cloud-based learning semakin banyak digunakan sejak pandemi. Jadi seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, pada perkembangan teknologi informasi hingga berkembang saat sampai telah mendorong era transformasi digital dalam dunia pendidikan saat ini. Salah satu inovasi yang penting yang dimana dalam konteks hal penggunaan cloud-based learning system yang dimana dapat memungkinkan dalam hal penyimpanan, distribusi, dan dalam hal akses materi pembelajaran secara daring yang dapat diakses dimanapun dari berbagai lokasi dan perangkat. Terus platform seperti Google Classroom, Moodle, dan Microsoft Teams digunakan secara luas. Jadi semenjak di negara Indonesia saat ini telah menggunakan platform seperti yang disebutkan, yang telah mengalami peningkatan secara drastis sejak terjadinya wabah pandemi COVID-19. Pada penerapan sistem ini, eh, terus selanjutnya muncul kekhawatiran tentang keamanan data pribadi dan akademik. Nah, pada penerapan sistem ini mengalami beberapa resiko yang dapat muncul seperti resiko keamanan, mulai dari akses biasa, pencurian data pribadi, hingga mengalami kerentanan terhadap serangan cyber. Dalam segi pengguna, baik mahasiswa atau dosen yang biasanya menyimpan data penting dalam sistem tersebut. Data penting tersebut berupa pribadi, nilai akademik, dan materi pembelajaran mata kuliah. Selanjutnya, masih kurangnya eksplorasi terhadap persepsi keamanan pengguna di Indonesia. Nah, sebagai studi kasus yang dilakukan sebelum lebih banyak menggunakan dalam hal pendekatan teknis untuk menilai aspek keamanan pada cloud, sementara persepsi pengguna masih kurang dieksplorisasi, terutama dalam hal lingkungan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini dibuat guna untuk menjawab kekosongan tersebut dengan menggunakan pendekatan yang bersifat kuantitatif melalui survei yang sistematis. Selanjutnya, identifikasi masalah, perlunya pemahaman penerapan keamanan seperti confidentiality, integrity, dan available. Nah, jadi dengan pengguna cloud-based learning sistem dalam pendidikan online semakin meningkat seiring dengan kebutuhan dan akan fleksibel, prioritas dan kemudahan akses pembelajaran jarak jauh. Meskipun menawarkan banyak keuntungan, sistem ini membawa tantangan hal keamanan dan informasi. Beberapa insiden seperti bocoran data, peretasan, serta penyalahgunaan akun menimbulkan kekhawatiran situasi pendidikan maupun penggunanya. Jadi selanjutnya resiko keamanan dalam penggunaan sistem. Ya, itu tadi sudah disebutkan. Jadi
beberapa insiden kebocoran data, peretasan dan serta penyalahgunaan akun pengguna menimbulkan kekhawatiran. Nah, sudah dijelaskan di situ. Selanjutnya, rendahnya kesadaran pengguna tentang pentingnya keamanan akun. Oleh penyedia layanan seringkali masih kurang dipahami jadi keamanan selain tingkat kesadaran pengguna terhadap pentingnya penjaga keamanan akun serta kebijakan keamanan yang diterapkan oleh penyedia layanan seringkali masih kurang dipahami secara menyeluruh. Hal ini menimbulkan pertanyaan seperti sejauh mana sistem cloud-based learning mampu menerapkan prinsip keamanan informasi dengan baik. Ini sudah menjelaskan dari poin rendahnya kesadaran pengguna tentang pentingnya keamanan akun, kurangi pemahaman kebijakan keamanan dari penyedia layanan. Jadi saya jelaskan lagi, berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. Masih perlunya pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana penerapan prinsip-prinsip keamanan seperti yang dijelaskan di poin pertama, yaitu seperti confidentiality, integrity, dan available dalam cloud-based learning system. Terus, adanya potensi risiko keamanan mungkin timbul dalam penggunaan cloud-based learning system di lingkungan pendidikan online. Selanjutnya, kurangnya kesadaran sebagai pengguna terhadap pentingnya penjaga keamanan akun dan data pribadi saat menggunakan platform pembelajaran berbasis cloud. Dan terakhir, perlunya pemahaman mengenai kebijakan keamanan yang diterapkan oleh penyedia layanan cloud-based learning system dalam melindungi data pengguna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian yang dilakukan oleh Muhammad Nurul Ramadan, sangat jelas sekali. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Zidan Sadamali, dipersilakan. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan menjelaskan rumusan masalah. Nah, rumusan masalah kita ambil dari identifikasi masalah yang telah kita temukan. Lalu kita akan merumuskan masalah yang akan dilakukan penelitian pada kali ini. Yang pertama adalah bagaimana persepsi pengguna terhadap keamanan data pada cloud-based learning system. Lalu yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi kepercayaan pengguna? Dan yang terakhir adalah apa ada perbedaan persepsi antara dosen dan mahasiswa. Oke, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Kita bagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum sendiri, tujuan penelitian yang kami lakukan ini adalah melakukan evaluasi pada persepsi dan tingkat kepercayaan antar pengguna dalam aspek keamanan sistem pembelajaran cloud yang berada di lingkungan pendidikan tinggi yang ada di negara Indonesia. Sedangkan untuk tujuan khususnya yang pertama adalah perlunya untuk melakukan hal dalam mengidentifikasi pada tingkat persepsi di antara pengguna terhadap keamanan sistem cloud-based learning. Yang kedua, perlunya untuk melakukan hal analisis dalam hubungan antara faktor-faktor seperti dalam hal pengalaman penggunaan, pemahaman teknologi, dan kebijakan keamanan terhadap persepsi keamanan. Lalu yang terakhir adalah perlunya untuk mengetahui apakah ada kemungkinan perbedaan persepsi keamanan di antara kelompok pengguna yang berbeda, yaitu mahasiswa dan dosen. Nah, untuk manfaat penelitian ini sendiri, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam upaya meningkatkan keamanan penggunaan cloud-based learning system dalam pendidikan online. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan referensi terkait aspek keamanan dalam cloud-based learning system, khususnya mengenai penerapan prinsip keamanan, identifikasi risiko, dan peran pengguna dan penyedia layanan dalam menjaga keamanan data. Lalu untuk manfaat praktis sendiri, yaitu yang pertama bagi institusi pendidikan. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memilih atau mengelola platform pembelajaran berbasis cloud agar lebih aman digunakan. Lalu yang kedua bagi pengguna, seperti dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan lainnya, yaitu
dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya perilaku aman saat menggunakan cloud-based learning system. Yang terakhir adalah bagi penyedia layanan cloud-based learning system. Hasil ini dapat diharapkan bisa menjadi masukan untuk memperkuat kebijakan dan langkah-langkah keamanan yang diterapkan demi melindungi data pengguna. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaiannya, Mas Muhammad Sadam Sidam Ali. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Andiran Javantara. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tinjauan pustaka. TLBKS memungkinkan fleksibilitas akses dan kolaboratif. Nah, di sini TLBS itu merupakan sebuah sistem yang menggunakan pembelajaran digital guna memanfaatkan teknologi cloud computing sebagai infrastruktur utama untuk penyimpanan, dan penyimpanan itu bisa diakses dimanapun dan kapanpun dan memiliki fleksibilitas yang tinggi, serta harus ada kolaborasi antara peserta pendidik dan pengajar secara daring. Lalu selanjutnya aspek keamanan penting seperti confidentiality, integrity, availability, authenticity, dan encrypto. Nah, di sini semuanya itu penting karena apa? Karena itu sendiri keamanan mengacu pada hal proteksi yang untuk melindungi data dan sistem dari akses yang akan mengalami kerusakan, dan bahkan dalam pencurian itu yang membuat datanya bocor. Nah, confidentiality ini memberi jaminan bahwa datanya hanya bisa diakses oleh pihak tertentu saja. Lalu integrity pada ini tuh penting sekali untuk menjaga keutuhan data seperti data pribadi agar tidak bisa dimodifikasi oleh pihak lain. Nah, selanjutnya ada availability. Ini juga perlu untuk memastikan data dan layanan hanya diakses pada saat kita mengakses dan pada saat kita membutuhkan mengakses di aplikasi tersebut. Lalu selanjutnya ada authentication. Nah, di sini untuk mengaturnya perlu dikarenakan apa? Sejauh mana orang tertentu mengaksesnya itu tuh tidak menjadi halangan sebagai kita user, tidak kesusahan untuk mengaksesnya. Lalu selanjutnya ada encryption. Nah, di bagian ini tuh penting untuk pengawasan dan pengamanan. Lalu dengan juga seperti pada format asli dari data itu tuh tidak selalu benar pada saat ingin di-upload oleh pihak lain. Lalu tantangan ketergantungan vendor, privasi data, literasi digital rendah. Nah, di sini ketergantungan vendor itu tuh sangat menjadi tantangan. Karena apa? Karena tidak banyak vendor yang bisa menjaga keamanan dari data kita. Bisa saja membocorkan ke pihak tertentu dan bisa juga menjualnya karena membutuhkan data untuk statistik bagaimana dia berekspresi di dunia digital. Lalu selanjutnya ada privasi data. Nah, privasi data seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini seperti dijual ke pihak lain itu sangat tidak berkaitan yang baik dengan menjaga keprivasian kita sebagai pengguna di cyber seperti ini. Lalu literasi digital rendah. Nah, di sini tuh kita sebagai user tidak membaca secara lebih. Kita hanya mengapprove semua padahal di dalam situ sudah tertera bahwa data kita akan digunakan gini dan datanya akan disebarkan untuk pembelajaran dari aplikasi-aplikasi ini. Lalu selanjutnya ada persepsi keamanan yang mempengaruhi kepercayaan pengguna. Nah, di sini apabila kepercayaan pada pengguna seperti kasus baru-baru ini, seperti data kita ternyata dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu dan lain-lain, itu sebagai user itu sangat, bagaimana ya kita sebagai user ini kok udah percaya tapi kepercayaan kita diselewengkan seperti itu. Oke, baik, selanjutnya. Lalu kita masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang kita pakai adalah jenis kuantitatif deskriptif dan metode survey verb. Di sini kita beberapa kali seperti untuk mengisi kuesioner dengan skala Likert dengan tujuan pendekatan yang memberikan gambaran dan juga analisis kepada persepsi pengguna ke aspek keamanan cloud
Space Learning System dalam pendidikan online. Lalu populasinya ada mahasiswa dan dosen dari 3 PTN. Nah, di sini kita menggunakan populasi dan dosen dikarenakan mereka ini termasuk salah satu untuk pengguna dari Code-based Learning System. Kalau sampelnya ada 300 responden, 225 mahasiswa, dan 75 dosen. Nah, ini datanya dipilih secara random, secara statistik random sampling, guna untuk memastikan responden memiliki keterwakilan dan profesional dari setiap institusi perguruan tinggi dari masing-masing perguruan tinggi tersebut. Lalu instrumen ada kuesioner online, Likert skill, uji validitas, dan reliabilitas. Lalu untuk analisisnya kita menggunakan deskriptif, uji reliability, dan regresi linear berganda. Nah, lalu selanjutnya saya akan serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Mas Afan. Nah, pada bagian metode penelitian ini kami ada 2 kegiatannya, yaitu jadwal penelitian dan anggaran penelitiannya. Nah, di jadwal penelitian ini ada 6 kegiatan, yaitu penyusun proposal, waktu pelaksanaannya tanggal Mei 2025 pada minggu 1 sampai kedua. Kedua, kegiatannya yaitu desain dan validasi instrumen kuesioner, waktu pelaksanaannya adalah Mei 2025 minggu ketiga sampai keempat. Pada minggu Juni 2025 minggu ke-1 sampai 2 kegiatannya adalah penyebaran kuesioner dan pengumpulan data, itu adalah kegiatan nomor 3. Lalu pada kegiatan nomor 4 pengolahan dan analisis data Juni 2025 yaitu minggu ketiga sampai keempat. Lalu jadwal kelima penulisan laporan dan hasil penelitian itu dilaksanakan pada tanggal Juli 2025 minggu 1 sampai 2. Lalu kegiatan nomor 6 yaitu finalisasi dan presentasi dan hasil penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2025 minggu ketiga. Nah, anggaran penelitiannya ini ada 6 komponen, yaitu komponen anggaran yang pertama pembuatan dan pencetakan proposal itu 500.000 perkiraannya. Lalu yang kedua desain dan uji validasi itu kuesioner online itu 700.000. Yang ketiga pengumpulan data survei itu termasuk komunikasi dan tokennya itu 1 juta. Lalu yang keempat analisis data statistik itu 1,5. Lalu yang kelima penulisan dan finalisasi laporan itu 1 juta. Lalu yang keenam penjilitan dan presentasi akhir itu 800.000. Nah, totalnya adalah 5.500.000. Nah, itu masih dalam perkiraan kami. Itu bisa lebih atau bisa juga kurang. Next. Nah, kami sudah mencapai tahap kesimpulan. Nah, pada tahap kesimpulan ini, penelitian ini menunjukkan bahwasannya persepsi keamanan mempengaruhi kepercayaan pengguna dalam sistem pembelajaran daring berbasis cloud. Nah, harapannya adalah hasil yang diharapkan ini bisa menjadi dasar untuk kebijakan dan pengembangan keamanan e-learning di Indonesia, khususnya di bidang pendidikan saat ini. Next. Nah, terima kasih telah mendengarkan presentasi kelompok 6 dengan anggota kami, Afan, Zidan, dan Madan. Sekian dari kami, kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.